kalau orang tua itu juga jangan cuma nuntut doang. Gen Z harusnya udah bisa kayak gini, tapi ternyata anak Gen Z kayak gini gitu, nggak bagus. Itu karena komunikasi itu cuma formalitas, bukan niat untuk benar-benar terhubung. Karena cara pandangnya udah beda, otomatis komunikasinya juga jadi nggak nyambung dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat podcast yang berjudul Hubungan Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat di mana letak kegagalan komunikasi untuk tugas UTS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faturido selaku moderator. Dan lalu rekan saya. Baik, Siapa saya duluan? Genisha Nika Ayo. sebagai presenter. Saya Tahnia Zarania Aino sebagai presenter. Saya Adinda Aprilia sebagai oposisi. Saya Kayla Farsad sebagai oposisi. Baik, karena semua sudah perkenalkan diri, langsung saja kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 4. Selamat malam. Hari ini kami bakal bahas topik yang penting banget nih, yaitu hubungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di mana letaknya sih kegagalan komunikasinya? Nah, bareng aku hari ini ada 2 teman sebagai presenter yang bakal menjelaskan pandangan mereka, dan 2 oposisi yang bakal ngasih sudut pandang berbeda. Oke, langsung aja kita mulai. Dari tim presenter dulu ya, dipersilahkan. Oke, saya Tania sebagai tim presenter ingin memberikan opini tentang hubungan sekolah, orang tua, dan masyarakat, di mana letak kegagalan komunikasi. Kalau aku lihat itu sih masalah utama komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu karena nggak ada jembatan yang bikin mereka itu saling mengerti. Sekolah itu sering ngomong dari sisi akademik, kayak target kurikulum, metode belajar, atau kebijakan sekolah. Nah, orang tua maunya yang simpel, anaknya yang berprestasi dan berperilaku baik. Kalau masyarakat punya ekspektasi lain, kayak pengen anak-anak jadi generasi yang sopan, terus berkontribusi di lingkungan. Akhirnya tiap pihak itu ngomong dari bahasa mereka masing-masing. Tapi nggak ada satupun yang nyoba mengerti bahasa pihak lain. Terus dalam teori komunikasi ini mirip seperti konsep noise dari Shannon and Weaver, yaitu gangguan yang bikin pesan gagal diterima dengan jelas. Nah, solusinya itu mungkin sederhana ya, kayak bikin ruang dialog yang rutin dan setara. Sekolah itu jangan hanya ngasih laporan, tapi juga ngedengerin orang-orang tua. Nah, kalau orang tua itu juga jangan cuma nuntut doang, tapi ikut terlibat, aktif terlibat juga. Nah, kalau buat masyarakat, perlu dikasih kesempatan buat berkolaborasi, bukan cuma buat ngomentarin doang. Nah, itu sekian dari opini saya. Saya juga sangat setuju nih dengan pendapatnya Tania. Jadi di mana tuh tiga pihak itu harus memiliki komunikasi yang benar dan selaras gitu ya. Jadi contohnya misalnya dari dua pihak yaitu sekolah dan orang tua. Sekolah dan orang tua tuh emang harus memiliki pemikiran yang sama. Dan kalau misalnya contohnya kayak perkembangan anak-anak gitu ya, anak muridnya gitu. Jadi tuh seringnya tuh apa ya, seringnya itu terjadinya miskomunikasi tuh tentang perkembangan anak tersebut. Misalnya orang tuanya nih, dia berpikir bahwa anaknya oh udah kalau udah sekolah udah bisa kayak gini dan bisa begitu. Sedangkan di sekolah itu dia mengajarkan sesuai dengan kurikulum dan sebatas dengan formalitas gitu. Maksudnya kayak untuk menggali lebih dalam itu pasti itu adalah jobnya orang tua.
Tapi karena mungkin orang tuanya lagi sibuk gitu ya, nggak bisa terlalu memonitoring anaknya sendiri. Jadi mungkin perkembangan anak ini tidak terlalu terlihat gitu ya. Jadi ada beberapa miskomunikasi atau kegagalan komunikasi gitu ya. Jadi di sini tuh kita pentingnya mengadakan seperti pengalaman saya itu biasanya mengadakan acara yang dimana perkumpulan orang tua dan orang tua dengan gurunya beserta anak-anaknya untuk em, membriefing gitu ya, kayak nanti gimana nih apa yang mereka lalui nanti untuk pendidikan selanjutnya, terus apa sih yang mereka lalui di semester-semester nantinya gitu. Jadi agar orang tua tuh tahu, oh kayak gini maksudnya gitu. Oh anak saya gini-gini. Jadi kalau di rumah mungkin harus diajarkan gini-gini gitu atau diajarkan ada les tambahan gitu ya. Nah, di sini kalau untuk pihak masyarakat pasti banyak nih masalahnya ya. Kayak misalnya di sekitaran sekolah ketika pulang anak-anak bukannya pulang tetapi nongkrong deket-deket sekolah atau mungkin jauh gitu ya. Terus nongkrongnya sampai malam gitu. Terus abis itu mereka itu memilih apa ya, berkata kasar atau nggak sopan atau membuang sampah sembarangan gitu ya, semacam hal-hal tindakan yang kurang sopan gitu ya, dan masyarakat pasti berpikir oh nih anak SMP ini atau oh anak SMA ini masa gurunya sih nggak bener atau orang tuanya sih nggak becus, anaknya masa ditinggalin sampai malam gitu nggak dibawa pulang atau kok nggak langsung pulang tepat waktu. Nah tapi di sini masyarakat tuh juga ada peran penting loh. Jadi masyarakat harus bisa menasehati atau sebagai influence besar juga, dan di situ tuh kadang-kadang letak kegagalan komunikasinya di mana setiap pihak itu mengharapkan dan juga mungkin menuntut anak tersebut harus bisa gini-gini tetapi mereka tidak terlalu terlibat, apalagi mereka juga tidak tahu tiga tiga pihak satu sama lain, yang dimana kalau guru ya pasti tidak hanya mengajarkan satu anak, tetapi lebih dari 300 atau 100 orang gitu ya. Kalau orang tua pasti ada yang mungkin bekerja dua-duanya atau ada yang single parent, jadi mungkin apa yang nggak terkontrol lah, nggak bisa selalu memonitoring anaknya sendiri. Dan abis itu di sini ada masyarakat yang masyarakat menganggap kalau wah anak Gen Z harusnya udah bisa kayak gini, tapi ternyata oh anak Gen Z kayak gini gitu nggak bagus, kayak pasti kayak gitu ya dianggap kalau Gen Z itu sekarang kayak gitu. Jadi di sini kita harus memperbaiki lah kalau menurut saya untuk uh, komunikasinya gitu dengan acara-acara yang menjalin tali silaturahmi. Nah, begitu menurut saya untuk letaknya kegagalan komunikasi tersebut. Wah, menarik banget nih. Jadi intinya menurut presenter, kegagalan komunikasi muncul karena minimnya keterbukaan dan kolaborasi yang berkelanjutan. Sekarang kita dengerin pendapat dari tim oposisi nih. Mungkin punya pandangan yang berbeda. Tim oposisi dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada presenter dan moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Jadi kalau dipikir-pikir, komunikasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat itu sebenarnya sudah ada. Seperti ada rapat komite, pengumuman sekolah, bahkan grup WhatsApp tiap kelas. Tapi kenapa masih banyak adanya miskomunikasi tadi? Itu karena komunikasi itu cuma formalitas, bukan niat untuk benar-benar terhubung. Menurut teori komunikasi interpersonal, pesan baru efektif itu kalau ada empati dan keterlibatan aktif. Nah, ini yang sering hilang. Sekolah mungkin sudah ngomong, tapi nggak semua orang tua itu baca atau menanggapi. Orang tua dikasih kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi masyarakatnya juga tidak ikut mendukung tindak lanjutannya juga. Jadi menurut saya itu masalahnya tuh bukan hanya di saluran di komunikasinya saja, tapi di keseriusan tiap untuk buat ngejalanin hasil komunikasinya. Kalau semua cuma ngomong tuh tanpa aksi ya memang pesan sehebat apapun nggak bakal jalan. Sekian, terima kasih pendapat saya. Oke, selanjutnya saya sebagai oposisi berikutnya. Kalau menurut aku, nggak sepenuhnya benar kalau kegagalan komunikasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat itu cuma karena kurangnya komunikasi atau kesibukan aja. Masalah utamanya itu justru ada di perbedaan cara pandang dan harapan dari masing-masing pihak.
Sekolah biasanya merasa kalau orang tua cuma mendukung aja tanpa banyak ikut campur. Orang tua di sisi lain merasa punya hak penuh buat menentukan arah pendidikan anak. Sementara masyarakat sering menilai hasil pendidikan cuma dari nilai atau prestasi, bukan dari proses pembentukan karakter anaknya. Nah, karena cara pandangnya udah beda, otomatis komunikasinya juga jadi nggak nyambung dong. Kalau kita lihat dari teori interaksi simbolik milik George Herbert Mead, sebenarnya komunikasi itu terjadi lewat simbolis dan makna sosial yang kita bangun bareng. Artinya, miskomunikasi bisa muncul bukan karena jarang ngobrol, tapi karena maknanya ditangkap berbeda. Contohnya, waktu guru menegur anak karena telat, niatnya mungkin buat ngasih perhatian dan kedisiplinan aja ya. Tapi kalau di sisi orang tuanya, bisa aja dianggap terlalu keras atau bahkan menyalahkan si anak ini. Jadi menurut aku, solusinya bukan cuma nambah kegiatan atau rapat antara sekolah dan orang tua, tapi gimana supaya mereka bisa punya pemahaman yang sama tentang tujuan pendidikan anak. Sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu bahasa yang sama, biar komunikasi yang terbangun itu juga bukan cuma sering, tapi juga saling memahami dan mendukung. Karena pada akhirnya bukan seberapa sering kita bicara yang penting, tapi seberapa dalam kita memahami makna dari pembicaraan itu sendiri. Nah, itu kalau dari pendapat aku ya. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata dari tim oposisi berbeda sudut pandang ya. Jadi dari tim oposisi, penyebabnya bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari kekurangnya partisipasi masyarakat dan cara komunikasi yang kurang menyesuaikan zaman. Sekarang, aku kasih kesempatan lagi ke presenter buat nanggepin. Boleh banget disingkat aja ya. Silakan presenter. Gue sih sama bagian yang kamu bilang, emang benar. Kadang bukan cuma komunikasinya yang rusak, tapi niat buat denger dan jalaninnya yang kurang. Cuma menurutku dua hal itu tuh nyambung banget. Komunikasi yang bagus harusnya bukan cuma tukar informasi, tapi juga bisa numbuhin rasa tanggung jawab bareng. Kalau ngutip teori komunikasi dua arah dari Wilbur Schramm, komunikasi itu baru efektif kalau dua pihak sama-sama aktif. Yang satu nyampein, yang lain nanggepin. Terus ada umpan balik. Nah, di dunia sekolah sekarang seringnya baru satu arah. Sekolah ngomong, orang tua dengar, masyarakat cuma nonton. Jadi mungkin solusinya bukan cuma ayo serius, tapi juga ayo bikin sistem komunikasi yang benar-benar dua arah dan terbuka. Misalnya forum rutin yang beneran dengerin semua pihak, bukan cuma lapor dari sekolah. Karena kalau komunikasi udah hidup dua arah, komitmen juga bisa tumbuh otomatis dan dari rasa saling percaya. Gitu. Izin menanggapi, jadi bener banget sih setuju. Gimana kita tuh bisa bangun dua arah komunikasi itu emang harus saling ngerti gitu. Apa yang diomongin masing-masing. Jangan sampai kayak kita tuh egois. Misal contohnya guru ingin dimengerti dan orang tuanya juga ingin dimengerti juga gitu. Harusnya saling mengerti gitu biar jadinya ke anaknya itu efektif gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ya. Nah, aku setuju banget nih Ya. sama statementnya dari eh, Tania dan juga Adinda, di mana tuh komunikasi itu sangat penting ya, apalagi dengan bertiga pihak tersebut, dan apalagi tuh sangat berdampak dengan eh, pendidikan anak tersebut. Jadi tuh eh, komunikasi itu emang tanggung jawab semuanya, tapi tetap aja sekolah itu punya peran penting sebagai penggerak utama. Nah, itu kalau di sekolah lebih terbuka dan aktif melibatkan masyarakat, maksudnya masyarakat di mana masyarakat dapat membantu anak-anak murid untuk bisa menjadi karakter yang lebih baik, misalnya dengan menasehati dan juga apalagi mendidik juga, tapi dengan cara lebih informal dan mungkin bukan sebagai guru ya, tetapi sebagai manusia gitu ya. Dan eh, saya yakin nih berpartisipasi juga bakal meningkat, meningkat karena pada dasarnya orang tua
tua tuh pengen dilibatkan, cuman kadang nggak tahu caranya. Nah, ini juga salah satu masalahnya yang seperti sudah dibilangkan oleh Adinda dan Tania dan juga Kaila. Banyak nih orang tua tuh sekarang suka menuntut ya, apalagi anak tunggal gitu ya. Pasti itu masalah anak tunggal ya, karena nggak ada saudara gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya dapat tuh mungkin dari kegagalan komunikasi tersebut itu di mana tiga pihak ini tidak saling memahami satu sama lain, dan di sini kita butuhnya komunikasi bukan sebagai formalitas tapi yang saling memahami satu sama lain seperti itu. Wah, bener banget juga sih. Nah, langsung saja. Diskusi kita hari ini seru banget ya. Dari obrolan barusan, bisa kita simpulkan kalau kegagalan komunikasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat itu bukan cuma karena satu faktor. Ada yang karena kurangnya keterbukaan dari sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat, sampai gaya komunikasi yang belum sesuai dengan kebutuhan zaman. Semoga pembahasan ini bisa jadi refleksi buat kita semua, biar nanti hubungan antar tiga pihak itu bisa lebih terbuka, aktif, dan saling memahami. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan diskusi, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you, selamat malam.